Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Agustiningrum, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Di sini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Di sini, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berguna bagi anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka secara batin dan menjadi mandiri atau merdeka secara lahir. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini di kelas saya, yang pertama, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jadi saya hanya melihat dari nilai pengetahuan saja, bukan melihat dari aspek yang lainnya. Yang kedua, saya hanya mentransfer materi pelajaran. Yang ketiga, kurang memperhatikan karakteristik murid yang beragam. Jadi saya belum mampu memahami karakteristik murid saya yang berbeda-beda tersebut. Selanjutnya, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Jadi murid hanya pasif dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. Jadi, saya hanya melakukan ceramah saja, kurang memperhatikan murid saya untuk mereka dapat aktif di dalam kelas. Kemudian, menganggap pembelajaran sudah berhasil apabila murid sudah mencapai KKM. Selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya meminta murid menghafal materi pelajaran tanpa mengecek kemampuan mereka. Kemudian sering merasa gagal apabila murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dan kurang memperhatikan apakah murid sudah paham suatu materi, karena saya jarang melakukan tanya jawab kepada murid-murid saya. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan tidak tepat. Saya menyadari bahwa aspek pembelajaran ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu kognitif, yang merupakan perilaku yang menekankan pada intelektual, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Sedangkan aspek afektif yaitu lebih menekankan pada aspek perasaan, seperti minat dan sikap. Sedangkan psikomotorik lebih menekankan pada keterampilan motorik siswa. Dan sosial yaitu hubungan sosial antar siswa dan budaya mereka, kemudian spiritual yaitu tentang keagamaan mereka. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa murid bukan sebagai objek tetapi harus sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, memberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi. Yang ketiga, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara utuh dan menyeluruh dan holistik. Kemudian, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, yaitu mereka harus secara lahir dan batin merdeka dalam pengajaran dan bermain dengan membuat suasana yang menyenangkan bagi anak-anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Satu, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini kita menghamba pada anak dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Agar anak dapat berpikir secara kreatif. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, di mana empat pikiran ini sangat diperlukan untuk pembelajaran pada abad 21 ini. Yang ketiga, pembelajaran bukan lagi menuntut, tetapi menuntun. Menuntun di sini yaitu memberi bimbingan, arahan, tauladan sesuai bakat dan minatnya. Ibarat menuntun anak yang baru berjalan, membantunya dan juga melindunginya agar selamat dan bahagia. Kemudian yang keempat, memahami karakter dan latar belakang murid dengan berkomunikasi aktif dengan murid. Jadi kita sebagai guru harus mampu memahami kebutuhan anak didik kita supaya kita dapat menerapkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.